Hari ini yang nggak masuk siapa? Kalista Aurelia Luciana. Sakit ya? Itu aja? Sudah? Sela Julia Arina. Sela? Sela keterangannya? Izin. Sela Bumi Oktarina. Satu lagi? Devi Mukinati. Apa? Siti Mukinati. Ya. Apa keterangannya? Oke, kita masuk pada materi bab ke berapa? Bab ke-7. Bab ke-7 apa? Malam Minggu Sya'ban. Oke. Jadi hari ini kita akan belajar materi tentang malam Minggu Sya'ban. Jadi pada pembelajaran ini kita akan memahami pengertian dari Nisfu Sya'ban, keutamaannya, amalan-amalan yang dilakukan serta hikmah yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bisa buka aja di halaman 103. Sudah. Oke. Sebelum masuk ke materi, Ibu mau tanya terlebih dahulu ya. Jadi kalau kalian mendengar tentang Nisfu Sya'ban itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu? Angkat tangannya. Apa itu? Ada yang tahu? Enggak. Kegiatannya deh, kegiatan yang biasa dilakukan masyarakat pada saat malam Nisfu Sya'ban itu apa aja? Baca Yasin, lagi minum susu. Oke. Jadi bulan Sya'ban itu adalah salah satu bulan yang memiliki banyak keutamaan. Jadi bulan ini berada sebelum Ramadan hingga menjadi waktu yang baik untuk mempersiapkan diri untuk menyambut bulan suci Ramadan. Jadi pada pertengahan bulan Sya'ban ini terdapat malam yang dikenal dengan nama Nisfu Sya'ban, yaitu malam yang diisi umat Islam itu dengan doa dan ibadah. Oke, bisa dibaca yang keutamaan malam Nisfu Sya'ban. Ani Saskia. Sya'ban adalah bulan terdapat dalam komunitas saling menggunakan syakol karena orang-orang pada bulan ini biasa syakul berbaca untuk mencari sebuah ibadah. Ada yang mengatakan karena bulan itu berasa syakul berpisah-pisah jadi 12. Tapi menentukan Sya'ban karena bulan ini Sya'ban itu adalah bulan Rajab dan Ramadan. Sya'ban diambil dari bahasa Arab dari kata syai'at, jalan di atas gunung. Maka atau mereka kemudian memanfaatkan bulan Sya'ban ini sebagai ruang melaksanakan penyesuaian. Begitu saja kebalikan, karena terletak di antara Rajab dan bulan Ramadan, yakni diambil oleh 2 bulan yang mulai itu, maka bulan Sya'ban
sebagian kali dilupakan orang dan harus dan kita kemudian dalam bulan Sya'ban dapat berbagai keutamaan yang meskipun dari satu kualitas besar baik sebagai individu maupun dalam masyarakat dan bentuk. Oke, terima kasih ya. Jadi kata nisfu itu berarti setengah atau pertengahan, sedangkan Sya'ban itu adalah bulan ke-8 dalam kalender Hijriah. Jadi nisfu Sya'ban itu adalah malam pertengahan bulan Sya'ban, yaitu pada malam tanggal 15 Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban ini berada di antara bulan Ramadan dan Ramadan. Rasulullah SAW itu banyak melakukan ibadah puasa pada bulan ini karena di bulan Sya'ban ini memiliki banyak keutamaannya. Jadi malam nisfu Sya'ban ini menjadi malam yang istimewa karena pada malam tersebut para umat Islam ini dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, mendekatkan diri kepada Allah. Selain itu juga pada malam nisfu Sya'ban ini kita itu untuk menjadi persiapan agar hati dan ibadah kita ini lebih baik sebelum memasuki bulan Ramadan. Oke, mau tanya nih, tadi apa arti dari kata nisfu? Ada di buku LKS. Nisfunya ada nggak? Nggak ada. Tadi udah setengah atau pertengahan. Kalau bulan Sya'ban tadi berada di antara bulan apa dan bulan apa? Oke. Terus kalau tanggalnya biasanya tanggal berapa? Oke, jadi keutamaannya itu dalam hadis yang sudah diriwayatkan ada di halaman 103. Dalam hadis itu dijelaskan bahwa Rasulullah SAW ini banyak berpuasa pada bulan Sya'ban karena bulan tersebut sering dilupakan manusia. Selain itu juga pada bulan Sya'ban ini amal manusia ini diangkat kepada Allah. Jadi hal ini mengajarkan kepada kita itu tidak boleh lalai dalam beribadah. Kita harus memanfaatkan waktu dengan baik dan kita pasti harus mempersiapkan diri sebelum Ramadan datang. Jadi malam nisfu Sya'ban ini dikenal juga sebagai malam penuh ampunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu membuka pintu rahmat dan ampunan bagi umat manusia untuk hambanya yang mau bertobat dan memperbaiki diri. Tapi kadang juga manusia ini kita semua kadang ya kita ini semangat beribadahnya hanya saat Ramadan saja. Ya, ada seperti itu? Enggak ya? Oke, enggak berdua. Jadi pada Rasulullah SAW ini memberikan contoh agar kita ini tetap rajin beribadah meskipun belum masuk bulan Ramadan. Sebenarnya kita sebagai pelajar apa yang contoh yang harus kita lakukan walaupun tidak di bulan Ramadan. Sholat pasti, ya. Terus jaga ucapan, oke, jaga ucapan ya. Terus kalau di sekolah ya menghormati gurunya. Kalau di rumah bantu-bantu orang. Oke. Jadi hikmahnya dari malam nisfu Sya'ban ini apa sih? Ada yang tahu hikmahnya apa? Hikmah yang dapat diambil dari malam nisfu Sya'ban ini adalah untuk meningkatkan keimanan, memperbaiki akhlak. Ada lagi coba siapa sebutin satu. Aminah, coba hikmah yang dapat diambil.
akhlak. Yang keras Amina. Jadi kita juga sebagai kalian juga sebagai pelajar ini harus menjadikan malam nisfu Sya'ban ini sebagai momen memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik. Oke. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Lanjut. Dari materi keutamaan malam nisfu Sya'ban, apakah ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, tadi sudah dijelaskan ya. Apakah ada yang ingin menyimpulkan? Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? Tunjukkan. Oke, siapa namanya? Oke, Erni. Apa kesimpulannya Erni materi hari ini? Itu nama yang penuh Ya. untuk juga agar dan perbaiki diri alam yang baru. Terus di malam Sya'ban itu biasanya daripada tanggal 15. Oke. Misalnya umat Muslim itu pada malam itu membaca Yasin, berdoa dan beribadah, berjamaah. Sudah cukup. Oke, baik, terima kasih Erni dari kesimpulannya yang disampaikan Erni. Jadi pada malam Sya'ban ini adalah malam yang banyak keutamaan. Jadi pada malam ini umat Islam dianjurkan untuk memperbanyak ibadah, doa, berzikir dan membaca Al-Quran dan memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Nah, pada malam Sya'ban juga menjadi pengingat agar kita ini mempersiapkan diri menyambut bulan Ramadan dengan hati yang bersih dan iman yang lebih baik. Oke, sudah paham materi hari ini ya? Oke. Untuk tugasnya bisa dibuka bukunya. Ada 2 tugas. Yang pertama, jelaskan pengertian malam nisfu Sya'ban. Yang kedua, apa saja hikmah dari malam nisfu Sya'ban? Ya. Oke. Tugasnya dikumpulkan minggu depan. Oke. Dan dipelajari materi pada